Dan konon katanya kalau orang Minang makan asam padeh tongkol harus dengan gulai jengkol. Bertetangga dengan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Pariaman dikenal dengan kota pantai. Karena hampir semua kecamatan di Pariaman selalu berbatasan dengan pantai. Aroma khas laut dan alunan deru ombak pantai Gondoria menemani langkah kaki saya untuk segera berteman dengan Pariaman. Sebagai wilayah pesisir, nelayan adalah mata pencaharian pokok penduduk Pariaman. Hasil tangkapan para nelayan langsung dibawa ke pasar tradisional terdekat. Pasar tradisional Pariaman adalah pasar tradisional terbesar di pesisir barat Sumatera. Ikan di sini biasa dijual dalam bentuk utuh ataupun dipotong-potong. Jadi tadi ini adalah ikan pertama yang paling besar yang ada di pasar ini yang saya lihat. Ini namanya kalau di Pariaman ikan situlua ya deh ya. Tapi kalau misalnya kita mungkin biasanya nyebutnya ikan marlin nih ya. Setengahnya aja itu selengan saya dong. Yang khas, alat bantu potong ikan di pasar Pariaman adalah tanduk kerbau. Alat bantu potong ini tahan terhadap sifat korosif air laut. Tanduk kerbau juga ringan dan mudah digenggam. Karena bagian tersulit adalah kepala, daripada pisaunya terlalu tajam dan melukai tangan, jadi lebih baik minta tolong sama budanya. Kita bagian pukulnya saja. Sudah. Ikan lain yang banyak dijajakan di pasar ini adalah tongkol. Ikan ini memiliki sedikit duri sehingga mudah diolah dengan berbagai bumbu. Masyarakat pesisir Pariaman memiliki hasil olahan favorit dari tongkol. Salah satunya adalah asam padeh tongkol. Asam padeh itu ya asam dan pedas bercampur. Jadi campuran adalah cabai dan tomat gitu kan. Tongkol itu menandakan bahwa dia dari pesisir. Gitu. Beberapa orang mengatakan bahwa memang ini masakan asalnya dari pesisir. Tapi juga dikenal di daerah bukit. Jadi di daerah pegunungan, di daratan juga dikenal asam padeh. Boleh jadi kuliner yang satu ini adalah salah satu masakan Minang tanpa santan. Ciri khas santan pada masakan Minang hilang berganti dengan asam dan pedasnya rempah. Asam padeh tongkol pun menjadi andalan warung-warung makan sekitar Pariaman. Bahan yang disiapkan untuk asam padeh, lengkuas, daun kunyit, cabai merah, bawang putih, kunyit, asam kandis. Semua bahan dihaluskan kecuali daun kunyit dan asam kandis. Bumbu kemudian dituang ke dalam kuali besar dan diberi air. Masak hingga bumbu mengental. Kalau misalnya yang kita tahu di Pulau Jawa, kalau masak sesuatu ingin merasakan ada rasa asamnya pasti menggunakan asam Jawa. Nah kalau di wilayah Sumatera itu menggunakan asam kandis. Bedanya kalau asam Jawa itu memang dari buah asam, kalau ini dari belimbing wuluh yang dikeringkan. Jadi hampir setiap masakan Sumatera pasti menggunakan asam kandis kalau mau ada rasa asam. Ini mau dimasukin ikannya nih? Iya. Oh iya, ayo mana? Asam kandis yang dipilih sebagai bumbu asam padeh adalah yang sudah dikeringkan. Asam ini berguna untuk membuat daging ikan menjadi empuk. Setelah mengental, masukkan potongan ikan tongkol ke dalam bumbu, tambahkan garam dan aduk kembali. Tak sampai 30 menit, asam padeh tongkol pun siap disajikan. Aroma segar asam dan pedas pun mulai tercium. Sebenarnya masakan ini nggak cuma bisa kita temui di ranah Minang, tapi di daerah Sumatera lainnya pun kita bisa menemukan masakan yang sama jenisnya tapi dengan nama yang berbeda. Dan biasanya itu di daerah lain hanya berbeda nama, kemudian juga biasanya ditambahkan sayur mayur di dalamnya. Kalau di sini mungkin bisa dibilang ini sebenarnya asam pedas, cuma bedanya ini benar-benar tradisional, tidak memakai saus tomat atau apapun sama sekali. Lebih afdol pindah ke meja makan lengkap dengan setumpuk aneka sajian lauk olahan Minang. Pasti kita harus cobain yang ini. Dan konon katanya kalau orang Minang makan asam padeh tongkol harus dengan gulai jengkol. Kita coba dulu ya.
Periuk nasi orang Minang boleh jadi berbeda, namun rasa Sumatera tetap ada dan terasa di setiap olah kulinernya, menawarkan rasa kelezatan yang berbeda. Kelezatan rasa asam dan pedas yang berjodoh dalam satu periuk asam padih tongkol. Lagi-lagi kuliner ini lahir di Nagari Minang, nagari yang tak mengenal kata gagal dalam mengolah tiap bahan makanan. Ini salah satu kuliner khas Manado yang sadap alias sedap alias enak. Banyak yang bilang tuh kalau kelapa Manado tuh salah satu kelapa yang paling enak. Enak lah, apalagi kayak gini, habis kerja capek minum air kelapa ya enak. Entah zat apa yang dikandung tanah di Manado hingga membuat rasa buah kelapanya begitu berbeda. Manado pun termasyhur menjadi negeri sejuta nyiur, tempat di mana manusianya bergantung hidup dari kelapa. Molas, Kecamatan Bunaken adalah salah satu penghasil kelapa di Manado. Sebagian besar warganya bekerja sebagai pemetik kelapa. Mereka bekerja secara berkelompok mulai dari pukul 8 hingga 10 pagi. Oh, medannya nggak disangka-sangka kan? Jadi kalau tadi kita masih agak-agak lapang, sekarang ada di bawah pohon apa sih nih? Pokoknya pohon salak. Sana banyak lagi katanya kelapa-kelapa. Tanpa alat pengaman satupun, para pemetik kelapa ini memanjat hanya berbekal tali berujung kail untuk mengikat hasil petikan dan golok. Lantaran sudah terbiasa, pohon kelapa setinggi 10 meter pun mampu dipanjat kurang dari 1 menit. Wah, ini jadi hati-hati kalau misalnya di bawah pohon kelapa, kenapa? Bahaya men. Ini barusan dalam sekejap baru dikasih tahu jangan di situ, lari, brak, jatuh. Kalau nggak lari cepat bisa kebayang kan gimana nanti kepala saya. Oke, mau petik kelapa bang? Saya ambil kelapanya, ayo. Kelapa yang sudah dipetik akan dibiarkan begitu saja di area perkebunan, karena nantinya akan ada orang lain yang bertugas mengambilnya untuk dibawa ke pengupas. Di perkebunan saya didampingi Bang Markus dan Putri, sapi yang bertugas mendorong gerobak kelapa petikan. Tadi itu si abang suka bunyi, nggak usah geer lah kalau itu kegedean perempuan-perempuan, bukan, itu cuma buat kode si Putri biar Putri maju. Indah katanya, maju Put. Kelapa Manado akan diolah menjadi tepung untuk diekspor hingga ke Eropa. Untuk konsumsi lokal, kelapa yang masih muda alias kopior biasa dijadikan sebagai bahan salah satu makanan khas kota Manado. Ya, klaper tart. Klaper berarti kelapa dan tart alias kue. Namanya yang berbau kebaratan ini sebenarnya adalah hidangan penutup di zaman kolonial Belanda. Uniknya, klaper tart justru tidak dijumpai di negeri Belanda. Kelapa dipilih sebagai bahan dasar kue karena banyak tumbuh di Manado dan rasanya yang lezat. Kali ini Tante Lili yang akan mengajarkan saya cara membuat klaper tart yang baik dan benar. Bahan yang dibutuhkan adalah kelapa, susu kental manis, susu cair, susu bubuk, margarin, gula pasir, kuning telur, terigu dan tapioka. Semua bahan dicampur jadi satu.
kunci membuat kelapa tart yang enak adalah bahan susunya harus banyak. Susu cair, susu kental manis, dan susu bubuk masing-masing 10 kaleng kecil. Tadi sudah pakai susu bubuk, sudah dikasih gula, ini dikasih 10 kaleng susu cair, nanti ditambah lagi 8 kaleng susu kental. Jadi kalau dibilang-bilang atau disimpulkan, ini pasti rasanya lebih manis dari Reni. Ya iyalah. Adonan dimasak sembari diaduk terus-menerus selama 1 jam. Setelah itu, masukkan adonan dalam cetakan. Sebagai pemanis, kelapa tart bisa ditaburi kismis atau kenari. Barulah dipanggang selama 10 menit. Itu bisa dilihat deh warnanya udah mulai lebih kuning keemasan. Udah 15 menit, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita angkat. Kelapa tart yang sudah dipanggang kemudian dilapis dengan krim dari putih, telur, dan gula. Salah satu yang bikin kenapa jadi doyan sama kelapa tart ini karena toppingnya tuh juga enak-enak. Ada kenari, ada kismis. Jadi udah bahan-bahan kelapa tartnya itu ada susu, ada kelapa muda yang enak. Kalau ditambah sama topping yang kayak gini kan jadi tambah mantap. Dan yang terakhir, panggang kembali adonan selama 5 menit. Kelapa tart pun siap dinikmati. Namun, kelapa tart akan lebih lezat justru dimakan dalam keadaan dingin. Kalau biasanya orang datang ke Manado kayaknya nggak afdol kalau pulang nggak bawa oleh-olehnya kelapa tart. Padahal di Manadonya sendiri, kelapa tart itu bisa dinikmati buat pesta-pesta. Silakan. Orang Manado memang gemar berpesta, dan kelapa tart adalah salah satu penganan utamanya. Satu loyang besar berisi kelapa tart sudah siap disantap berjamaah. Jadi kelapa tart ini tuh emang enak banget dimakan saat dingin kayak gini. Ditambah lagi tuh, dari tadi kumpul-kumpul bareng sama teman-teman ketawa mulu jadi semakin nikmat lah rasa kelapa tart ini. Pokoknya ini salah satu kuliner khas Manado yang sadap alias sedap alias enak. Resep dari Belanda, bumbu dari Indonesia. Hasilnya adalah perpaduan sempurna susu dan kelapa muda hingga menjadi ikon kuliner Nusantara. Rempah-rempah yang tadi kita olah ada ganti, ada pala, ada kaskas, ada jadi satu dan itu Indonesia banget. Saat mentari bangun dari peraduan, kemilaunya di ufuk timur menjanjikan sejuta keinginan yang terpancar dalam setiap kelok air, dan para penghuninya akan santun beriringan mencari labuhan rezeki juga harapan. Selamat pagi Martapura! Selamat sarapan sebelum bekerja! Salah satu kuliner khas dari Kandangan, Kalimantan Selatan ini memang tidak memperkenankan kita menggunakan sendok untuk memakannya. Namanya ketupat Kandangan. Tapi ada kuahnya, gimana makannya? Disitulah kenikmatannya kata orang-orang. Kata saya juga akhirnya ya. Tapi bukan ini yang kita bahas. Tapi yang itu tuh. Ini ngapain sih? Sungai bagi masyarakat Banjarmasin sudah menjadi urat nadi kehidupan dan kelezatan. Maraknya perniagaan dan warung makan adalah bukti tak terbantahkan. Tepian Sungai Martapura pula menjadi hulu dari kenikmatan soto Banjar. Aromanya telah membawa banyak orang dari berbagai asal untuk mencicipi kuliner khas Banjarmasin ini. Hei, sabar ya. Di Makassar namanya coto, di Pekalongan namanya tauto. Tapi banyak juga daerah yang menggunakan nama daerahnya sesuai dengan nama masakannya, seperti soto Betawi, soto Kudus, soto Lamongan. Nah, masyarakat Banjarmasin sendiri mengkonsumsi soto Banjar menjadi masakan atau makanan sehari-hari.
Sebenarnya selain dijajakan, soto Banjar adalah kuliner favorit dalam perhelatan seperti pernikahan. Dua-duanya sama-sama lontong, tapi beda. Kalau yang ini pakai santan kuahnya, nah yang ini pakai sop. Wah, masjidnya keren. Ya, masakan soto dulunya merupakan masakan Jawa Tengah sekitar abad 18. Nah, masakan ini dulunya merupakan masakan Cina bernama Caudo yang melebur dengan tradisi kaum imigran, pengelana, dan juga pedagang dari berbagai budaya. Makanya nggak heran banyak bermunculan soto di berbagai daerah. Wangi sedap makanan berkuah ini menuntun saya pada suatu tempat. Assalamualaikum. Ibu, apa kabar? Baik. Senangnya. Ibu Hidayah ini adalah salah satu pembuat soto Banjar yang biasanya menerima pesanan buat nikahan, buat akekah, pokoknya buat selamatan apa aja lah ya. Makanya saya mau dibikinin ya, Bu ya. Iya, itu Asik. bahan-bahannya udah siap. Udah siap? Iya. Mantap. Ada 15 jenis bumbu yang terdapat dalam masakan soto Banjar. Di antaranya bawang merah, adas manis, biji pala, kaskas, kayu manis, limau kuit, bunga pasir, pucuk ganti, bawang putih, kapulaga, dan daun seledri potong. Dari semua bumbu yang dibutuhkan, pucuk ganti adalah bumbu yang penting dalam masakan soto Banjar. Bu, ini apa ya, Bu ya? Pucuk ganti. Oh, jadi tanaman ini yang bikin harum soto Banjarnya dan baunya emang kayak semacam kumpulan rempah-rempah menjadi satu kayak jamu gitu. Kami berbagi tugas, Ibu Hidayah akan menyangrai bumbunya dan saya kembali ngulek. Prosesnya memang agak sedikit lama karena memang bumbunya banyak, Bu ya. Iya. Nah, aduh, kalau dari nyium baunya aja kayaknya pengen cepet-cepet mateng dan makan. Ambil sausnya cepat sana. Langsung. Airnya taruh mana? Di sini. Sini. Iya. Semuanya. Biar nggak menggumpal. Jadi saus ini adalah perpaduan antara kentang sama telur. Iya. Telurnya telur apa, Bu? Telur itik. Itu. Sembari menunggu kuahnya mendidih, bahan teman makan soto disiapkan seperti ketupat, ayam yang disuir, irisan wortel, dan jangan lupa siapkan irisan daun seledri, bawang goreng, serta telur rebus. Soto Banjar tersaji dengan kuahnya yang kental pekat seperti lodeh. Beraneka bumbu yang dipakai membuat penasaran seperti apa aroma dan rasa lezatnya. Jika sudah siap, tinggal tuangkan kuahnya dan soto Banjar pun siap disantap. Dari baunya aja udah gak sabaran pengen makan. Yang bikin enak tuh emang kuahnya. Jadi rempah-rempah yang tadi kita olah, ada pucuk ganti, ada pala, ada kaskas, aduh jadi satu dan itu Indonesia banget. Buat saya, soto Banjar ini wale, wah lezat enak. Bukan hanya para orang dewasa saja yang lahap tergila-gila dengan kelezatan soto Banjar. Anak-anak pun dengan ketagihan menyantap hidangan berkuah ini. Oke, ibu-ibu gimana rasanya, Bu? Ah, mantap. Mereka setuju sepertinya. Rempah-rempah yang berpadu harmonis dalam masakan ini menciptakan keajaiban rasa yang mampu membuat orang tidak akan sempat berkata-kata kala menikmatinya. Makanya tidak heran jika soto Banjar menjadi salah satu ikon kuliner Nusantara.